Salah tidak salah. Undang-undang tidak ada yang dilanggar. Tetapi rakyat, publik akan bicara. Hasil putusan MK itu apakah ada biasnya atau tidak. Sebagai akibat dari ketua MK adalah adik iparnya presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sebagaimana telah kita ketahui bahwa MK telah mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Garuda. Di antaranya tentang diperbolehkannya para menteri tidak mundur ketika menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dia hanya butuh minta persetujuan dari presiden saja. Sebenarnya ini tidak jadi masalah kalau mental dari para pejabat kita terhindar dari mental KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi kalau mental para pejabat kita atau umumnya mental negeri ini masih bermental KKN, suka memanfaatkan hal-hal yang tidak harusnya dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya, ini yang susah. Contoh, dia seorang menteri yang tidak mundur dari jabatannya. Lantas dia maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ketika dia maju, kalau mentalnya baik, walaupun dia seorang menteri, kalau tidak bermental KKN, walaupun dia maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, masih menduduki jabatan menteri, dia tidak akan memanfaatkan fasilitas yang ada dalam jabatannya sebagai menteri itu. Dia tidak akan memanfaatkan itu. Tetapi kalau masih lengket mental KKN pada dirinya, tidak pun dia jadi menteri, hanya mantan menteri saja, besar kemungkinan dia akan memanfaatkan orang-orangnya yang ada di kementerian tersebut untuk memberinya fasilitas secara diam-diam untuk dia memanfaatkan untuk mendapatkan kemenangan. Contoh, mungkin fasilitas keuangan. Bagaimana dana-dana yang ada di sana mungkin bisa dijadikan dana bantuan sosial, mungkin bisa dijadikan dana ini, dana itu yang bisa dimanfaatkan. Bisa jadi kalau bisa dengan dalih sesuatu, dia memanfaatkan fasilitas yang ada di kementeriannya untuk mempromosikan dirinya, bisa-bisa saja dia pergunakan dengan memanfaatkan orang-orangnya yang masih ada di kementerian tersebut. Kalau dia tidak menteri lagi, bagaimana kalau dia menteri? Kalau dia seorang menteri, kalau dia bermental KKN, dia akan sabit, dia akan pergunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di kementeriannya tersebut untuk meraih kemenangan. Bisa saja fasilitas mobil, fasilitas dana, fasilitas jabatannya yang bisa mempengaruhi karyawannya atau jajarnya ke bawah sampai ke provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya ke bawah. Jadi tergantung memang kepada sikap mental dia. Agar tidak ada kesempatan untuk seseorang, baik dia yang bersikap mental KKN maupun yang tidak bersikap mental KKN, untuk dia maju, sebaiknya memang dia harus mundurkan diri. Jadi kalau
seluruh menteri atau pejabat negara yang maju menjadi calon presiden atau wakil presiden, kalau dia sudah mundurkan diri, baik yang bermental KKN maupun yang tidak bermental KKN, sama sekali sudah terlepas dari kemungkinan dia akan mempergunakan, memanfaatkan, menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatannya itu. Itu. Sebab kalau dia sudah bermental KKN, rasa malu tidak ada. Yang penting dapat. Yang penting bisa. Nanti kalau ada tuntutan, laporkan ke Bawaslu. Kalau mental KKN-nya ada, dia akan berupaya berdalih-dalih, dalih ini, dalih ini, dalih ini. Apalagi kalau yang di sana tempat dia mengadu, tempat orang melaporkan itu juga punya mental KKN. Sudah setali dah uang itu. Makanya kalau mental KKN yang ada pada diri pejabat, pada diri orang-orang yang akan maju, semuanya bisa dia lakukan. Untuk mengatasi itu, maka mungkin dulu pembuat undang-undang waktu itu, agar terhindar dari hal-hal penyalahgunaan wewenang bagi calon yang maju, harus mundur. Oh, soal jangan curiga baca undang-undang, bisa saja itu disebut. Orang yang tidak pernah duduk di birokrasi mungkin bisa mengatakan demikian. Bisa menjaga. Tapi orang yang pernah duduk di birokrasi, dia akan memahami kemungkinan-kemungkinan bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan untuk menyalahgunakan wewenang oleh orang-orang yang mentalnya mental KKN. Kita tidak menyatakan salah ketika salah seorang menteri ada terus gambarnya tampil di ATM. Itu tidak salah. Tetapi mungkin akan menimbulkan pertanyaan bagi rakyat. Itu kan fasilitas negara. ATM itu kan milik BUMN. Kok ada foto seorang menteri yang selalu nongol sana? Kenapa tidak seluruh menteri nongol sana? Oh, kalau ditanya, wah, itu kan begini, itu kan begitu. Itu salah satu contoh. Alangkah baiknya kalau tidak mempergunakan fasilitas itu untuk tampil terus di sana selama bertahun-tahun. Itu salah satu contoh saja. Jadi kembali lagi kepada putusan MK tadi. Rakyat sekarang ini ingin Pilpres 2024 mendatang ini betul-betul bersih lagi. Sehingga pejabat pemimpin bangsa yang terpilih itu punya kewibawaan yang betul-betul full sebagai pemimpin bangsa di mata rakyat. Jangan ada rakyat hendaknya yang mengatakan, "Hai, itu hasil pemilu curang itu." Jangan sampai ada yang begitu. Baik, itu akan mengurangi wibawa pejabat tersebut. Mengurangi jabatannya tidak. Tapi mengurangi wibawa dia sebagai pejabat bisa jadi. Makanya alangkah baiknya untuk Pilpres tahun 2024 mendatang benar-benar dihindarkan hal-hal yang memberikan kemungkinan akan menimbulkan hal negatif di kepala atau di mata rakyat terhadap hasil dari Pilpres besok ini. Oh, laporkan ke sini, laporkan ke sana, laporkan ke situ. Itu sudah bahasa lama, lagu lama itu. Yang selama ini laporan dari pihak oposisi dan laporan dari pihak penguasa saja sudah dapat kita nilai. Apalagi ini melaporkan seorang menteri terhadap dugaan penyalahgunaan wewenangnya. Makanya rakyat sekarang ingin perubahan. Hasil Pilpres 2024 nanti
Rakyat menginginkan ada perubahan di negeri ini. Perubahan dari segi penegakan supremasi hukum. Dari hasil Pilpres ke depan ini rakyat ingin sekali ada perubahan tentang itu. Sehingga laporkan tadi itu punya makna. Jangan ada beda antara yang melapor dari pihak A dengan yang melapor dari pihak B dari sisi hukum. Makanya penegakan supremasi hukum itu betul-betul diinginkan oleh rakyat, ada perubahan pada hasil pesta demokrasi 2024 mendatang. Karena itu MK tentu diharapkan oleh rakyat sekarang ini melihatnya ke sana. Sekarang aja contohnya. Salah tidak salah. Undang-undang tidak ada yang dilanggar. Tetapi rakyat, publik akan bicara. Setiap ada hasil putusan MK, rakyat pasti melihat apakah ada biasnya atau tidak. Sebagai akibat dari ketua MK adalah adik iparnya presiden. Orang membaca itu. Salah tidak salah. Tapi orang membaca itu. Ada nggak nih pesanan itu? Dan itu di mata publik melemahkan hasil putusan MK jadinya. Tetap secara hukum tidak ada persoalan. Sampai-sampai Pak Riza Ramli memplesetkan MK itu kepanjangannya Mahkamah Keluarga dari Mahkamah Konstitusi. Kalau demikian, rakyat tentu berharap ada upaya menghindari kecurangan-kecurangan dari pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Baik pemilu, pemilihan legislatif, pilpres, dan pilkada. Hindari kecurangan dulu. Kalau dugaan-dugaan kecurangan tidak dihindarkan dari jauh-jauh hari ini, legitimasi dari hasil pemilu, hasil pilkada, hasil pilpres 2024 nanti akan berkurang. Tentu kita bicara kurang-kurang aja, yang penting kita duduk. Kalau itu pandangan tidak apa-apa. Kalau hanya itu, yang penting duduk. Yang penting kita berkuasa. Oh, soal rakyat menilai pemilu curang, apa curang. Ngapain itu dipikirin? Kalau itu sama kita dengan era Orde Baru dulu. Di era Orde Baru itu, hampir seluruh rakyat tidak percaya dengan hasil pemilu. Hampir seluruh rakyat. Tapi yang penguasa jalan terus. Apakah kita mau seperti Orde Baru lagi? Tumpukan-tumpukan ketidakpuasan itu nanti akan menggumpal. Kita tidak ingin adanya sejarah yang memiriskan pada setiap pergantian kepemimpinan. Pada setiap pergantian era. Alangkah senangnya kita kalau pergantian kepemimpinan, pergantian era, bisa kita mengacu kepada negara-negara maju yang betul-betul negara demokrasi. Tidak ada ria dia setiap ada pergantian kepemimpinan. Kita di Indonesia, pergantian era dari era Orde Lama ke era Orde Baru punya sejarah yang memiriskan. Pergantian kepemimpinan dari era Orde Baru ke era reformasi punya sejarah yang memiriskan. Jangan nanti sampai hendaknya pergantian dari era sekarang ke era selanjutnya juga punya sejarah yang memiriskan. Jangan lagi hendaknya itu terjadi. Kita ingin jalan terus. Era reformasi ini kita ingin terus selanjutnya berjalan sesuai dengan keinginan rakyat.
sesuai dengan demokrasi yang telah kita anut. Jangan sesuai dengan keinginan kita agar kita berkuasa terus. Jangan tundanya. Makanya ada pendapat yang mengatakan tidak boleh sebuah kekuasaan berlama-lama berkuasa. Sebab semakin lama sebuah kekuasaan berkuasa, kecenderungannya untuk menyalahgunakan kekuasaannya itu semakin besar. Dan MK tentu diharapkan oleh rakyat. Jangan sampai rakyat hendaknya mengatakan hasil putusan MK itu adalah bias dari ketua MK adalah keluarganya presiden. Ketua MK adalah adik iparnya Pak Jokowi. Untuk tidak ada pikir demikian, tentu yang pertama memang jangan ada kaitan antara presiden dengan ketua MK. Yang kedua, memang harus putusan MK itu tidak ada sedikit pun membias atau memberi peluang kepada publik untuk berpikir ke arah itu dari hasil putusan MK. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.